Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan atas nama Nurwinda Sari, Wahyuni Ramadhani, Putri Amadiyah, dan Suci Ramadhani. Kami akan membahas mengenai akuntansi dasar dengan judul Jurnal Umum dan Jurnal Khusus dengan dosen pengampu oleh Ibu Indrayani M.A. Nah, langsung saja kita masuk pada materinya. Apa sih itu jurnal umum dan jurnal khusus? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal. Sedangkan jurnal khusus adalah pencatatan transaksi secara khusus untuk akun penjualan dan pembelian baik secara kredit maupun tunai, serta untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Sebelum kita masuk pada contoh soal, perlu kita ketahui beberapa akun dan tempatnya masing-masing. Nah, bisa kita lihat tabel dari beberapa akun, yaitu pada kolom nama perkiraan, yang pertama aktiva. Jika bertambah, maka masuk di debit, dan jika berkurang, maka masuk di kredit. Kemudian kewajiban, jika bertambah, masuk di kredit, dan jika berkurang, masuk di debit. Ketiga, modal, jika bertambah masuk di kredit dan jika berkurang maka kita masukkan di debit. Dan begitu pula untuk akun-akun yang lain memiliki tempatnya masing-masing. Kita beralih pada contoh jurnal umum. Adapun transaksi dan tabelnya sudah kami cantumkan. Pada tanggal 5 Januari 2020, Pak Hari melakukan investasi ke perusahaannya, yaitu PT Hari Mulia Bersama, senilai 500 juta rupiah. Maka yang dipengaruhi adalah kasnya yang bertambah dan kita masukkan di debit, dan modal juga bertambah maka kita masukkan di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 11 Januari 2020 dibayarkan uang senilai 20 juta rupiah untuk keperluan sewa kantor selama 1 tahun. Maka yang dipengaruhi adalah sewa dibayar di muka karena sudah dibayar untuk 1 tahun, dan akun ini termasuk di debit serta kasnya berkurang maka kita masukkan di kredit. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2020 membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing 10 juta rupiah dan 5 juta rupiah. Maka yang dipengaruhi adalah peralatannya bertambah, begitu pula dengan perlengkapan, dan kita catat masing-masing kasnya berkurang maka masuk di kredit. Pada tanggal 20 Januari 2020 menerima pendapatan tunai dari penjualan senilai 10 juta rupiah. Maka yang dipengaruhi adalah kasnya bertambah, masuk di debit, dan pendapatan juga bertambah, maka kita masukkan di kredit. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2020 membayar gaji pegawai Januari senilai 25 juta rupiah. Maka yang dipengaruhi adalah gaji atau beban gaji bertambah, masuk di debit, dan kasnya berkurang, masuk di kredit. Jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan ini memiliki fungsi sebagai pencatatan transaksi penjualan produk barang atau layanan jasa yang umumnya dilakukan dengan pembayaran secara kredit. Contoh jurnal khusus penjualan. Terjadi transaksi pada PT Sukses Kemilau pada bulan April 2020, yaitu di tanggal 5 April 2020, PT Sukses Kemilau menjual produknya kepada toko Matahari dengan total harga Rp700.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan faktor nomor 011. Maka yang dicatat adalah pada kolom tanggal tentunya, dan kolom nomor faktur yaitu 0011, pada kolom keterangan yaitu toko Matahari, kolom syarat pembayaran karena transaksi tersebut memiliki syarat pembayaran, pada kolom jumlah yaitu piutang atau debit senilai Rp700.000, dan kolom penjualan atau kredit juga Rp700.000. Selanjutnya, pada tanggal 8 April, faktur nomor 012 dikirim ke toko Lili karena adanya penjualan barang dengan nilai Rp1 juta dan syarat pembayarannya adalah 1/10 N/60. Maka yang dicatat adalah kolom tanggal, nomor fakturnya, kolom keterangan yaitu toko Lili, kolom syarat pembayaran, dan kolom jumlah yaitu piutang atau debit senilai Rp1 juta dan kolom penjualan atau kredit juga Rp1 juta. Jurnal khusus pembelian.
Jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Semua jenis pembelian yang dilakukan secara kredit dicatat di dalam jurnal pembelian. Adapun contoh jurnal khusus pembelian, transaksi PT Sukses Gemilau pada bulan April 2020, pada tanggal 9 April, PT Dagang Sukses Gemilau membeli perlengkapan perusahaan dari toko gunung seharga Rp150.000. Maka kita lihat pada kolom tanggal, dicatat tanggal 9 dengan keterangan toko gunung. Perlengkapan bertambah maka masuk di debit dan utangnya bertambah masuk di kredit. Mengapa demikian? Karena sifat untuk utang jika bertambah masuk di kredit dan jika berkurang masuk di debit. Juga untuk transaksi baik pembelian maupun penjualan yang dicatat hanya transaksi yang dilakukan secara kredit. Selanjutnya, pada tanggal 18 April, PT Dagang Sukses Gemilau membeli perlengkapan toko juga dari toko mewah senilai Rp300.000. Maka dicatat tanggal 18 dengan keterangan toko mewah, perlengkapannya bertambah jadi masuk di debit dan utangnya juga bertambah masuk di kredit. Penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah suatu pencatatan transaksi yang terjadi secara tunai, baik itu dengan menggunakan kas ataupun cek. Jurnal ini dikenal juga dengan buku kas masuk, yang mana fungsinya adalah sebagai pencatatan transaksi seperti penerimaan uang, penerimaan piutang, penjualan tunai, dan lain sebagainya. Contoh jurnal khusus penerimaan kas. Toko XYZ pada bulan Juni 2021 telah melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 3 Juni penjualan tunai hingga Rp300 juta, maka yang dicatat adalah kasnya bertambah masuk di debit. Potongan penjualan tidak ada. Pada kolom kredit, piutang dagang tidak ada dan kolom penjualan dicatat karena transaksinya berupa penjualan tunai. Tanggal 5 Juni menerima uang Rp500 juta dengan cara kredit dari Ibu Vika. Dengan diskon Rp10 juta diperbolehkan, maka yang dicatat kasnya bertambah. Potongan penjualan juga dicatat karena ada diskon pada transaksi piutangnya. Pada transaksinya, piutang dicatat di kredit. Tanggal 15 Juni, perusahaan melakukan penjualan saham yang bisa dipasarkan dengan harga Rp3 juta yang telah dibeli dari harga Rp1.500.000. Maka yang dicatat adalah kasnya di debit dan pada kolom akun lainnya di kredit. Tanggal 22 Juni pembayaran upah karyawan Rp150 juta, maka yang dicatat pada kolom kas di debit dan akun lainnya di kredit. Jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas merupakan pencatatan transaksi atas pembayaran secara tunai, yang biasanya jurnal ini disebut sebagai buku kas keluar, sehingga jurnal ini berfungsi untuk mencatat pengeluaran kas seperti utang, beban perusahaan, dan sebagainya. Contoh jurnal khusus pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran sejak tahun 2021 bulan Desember. Pada tanggal 7 Desember terjadi transaksi terkait pembelian produk atau barang yang sifatnya tunai sebesar Rp2.500.000 dari toko ABC. Maka yang dicatat adalah kolom tanggal, kemudian keterangan. Lalu kolom debit yaitu pembelian karena transaksinya berupa pembelian sebuah produk, hutang, dan serbi tidak ada. Kemudian kolom kredit yaitu kas. Pada tanggal 12 Desember, transaksi return barang karena ada cacat ataupun semacamnya, mengeluarkan biaya sebesar Rp450. Maka yang dicatat adalah pada kolom debit yaitu serbi dengan akun return dan kredit pada kolom kas. Kemudian pada tanggal 15 Desember, perusahaan melakukan transaksi terkait pelunasan piutang yang dimiliki perusahaan sebesar Rp2 juta dengan pihak A & Co. Maka yang dicatat adalah pada kolom utang di debit dan kolom kas di kredit. Pada tanggal 22 Desember, perusahaan kembali melakukan transaksi pembelian tunai untuk perlengkapan kantor sebesar Rp1.250.000 di office shop. Maka yang dicatat adalah kolom pembelian di debit dan kas di kredit. Dan pada tanggal 27 Desember, adanya transaksi terkait pembayaran beban yang jumlahnya mencapai Rp2.500.000. Maka yang dicatat adalah pada kolom debit
yaitu serba-serbi dengan akun gaji karena merupakan pembayaran beban dan dicatat di kredit pada kolom kas.